Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidatul Mutaharoh, NIM 189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian had dan kifayah, kemudian dampak zakat terhadap perekonomian Indonesia. Langsung saja untuk yang pertama yaitu kajian had dan kifayah, di mana kata kifayah itu berasal dari bahasa Arab, yakni kafi yakfi kifayah, yang berarti cukup, tidak berlebih, tidak berkurang, dan sesuai keperluan. Nah, sedangkan dalam terminologi Arab, kata kifayah merujuk pada dua hal, yaitu makanan dan kemandirian atau tidak perlu bantuan orang lain. Nah, beberapa ulama memberikan pengertian terhadap arti kata kifayah, yaitu dari Ibnu Abidin yang menjelaskan had kifayah itu adalah batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa kifayah adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian dari Imam Syatibi menyatakan bahwa had kifayah merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. Nah, dari beberapa pengertian ini, kifayah itu, had kifayah menurut saya dapat dijelaskan yaitu batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seorang keluarga, ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat. Jadi had kifayah itu merupakan batas atau kriteria seseorang atau sebuah keluarga itu dapat dikatakan sebagai penerima zakat atau mustahik. Nah, adapun had kifayah yaitu mencakup dua hal, yaitu had kafaf, di mana merujuk kepada daruriyat asasiyat atau kebutuhan primer. Kemudian ada had fauqa kafaf, di mana merujuk kepada kebutuhan hajiyat, maksud saya hajiyat, di mana masuk ke dalam kebutuhan sekunder. Nah, untuk penjelasan dari perhitungan had kifayah atau batasan ketika seseorang itu dikatakan dapat menerima zakat atau sebagai mustahik, yaitu diukur dari yang pertama, makanan dan minumannya, di mana Imam Ghazali menyatakan bahwa ukuran minimalnya adalah adanya makanan dan minuman selama sehari semalam. Jadi seseorang itu dapat menerima zakat ketika yang ia makan itu hanya cukup untuk 1 hari 1 malam, seperti itu. Kemudian dilihat dari pakaiannya. Nah, terkait dengan masalah pakaian ini, para ulama fikih itu nggak menyebutkan kalau pakaian yang digunakan itu hanya untuk menutup aurat saja, tapi juga pakaian yang digunakan pada saat musim panas atau pakaian yang digunakan untuk berhias. Jadi semua pakaian yang dilihat. Nah, para ulama menyetujui bahwasanya sekalipun mereka itu memiliki pakaian yang layak, pakaian yang bagus, tetapi ketika dia itu masih fakir, masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, maka mereka tetap diperbolehkan untuk menjadi mustahik atau penerima zakat. Kemudian penerima had dan kifayah dilihat dari tempat tinggalnya. Nah, menurut Imam Ramli, orang yang memiliki aset yang pendapatannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya, maka ia itu termasuk kategori miskin dan fakir. Nah, kemudian Al-Kasani membolehkan zakat itu dipergunakan untuk membeli perkakas bagi mereka yang sudah memiliki rumah. Nah, berarti ketika seseorang itu sudah memiliki rumah, mereka tetap diperbolehkan untuk menerima zakat, tapi syaratnya mereka itu harus fakir atau miskin. Nah, untuk apa kemudian? Kan mereka sudah punya rumah, dapat digunakan untuk membeli perkakas dan lain-lain. Kemudian dalam hal ibadah, nah ini jadi kenapa sih ibadah itu bisa masuk ke dalam had dan kifayah? Karena dalam ibadah itu merupakan tujuan kita untuk berada di dekat Allah, agar kita itu bisa membela agama Allah. Nah, Allah sangat menghargai orang-orang yang seperti ini. Kemudian ketika seseorang itu berjihad di jalan Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah itu membolehkan mereka untuk menerima zakat. Nah, mungkin seperti kiai-kiai, mereka itu termasuk
orang yang berhak menerima zakat karena mereka itu berjalan di jalan Allah, seperti itu, membela agama Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sangat penting. Rasulullah pernah berkata bahwa sebaik-baik orang itu kan yang berpendidikan kan ya, yang memiliki ilmu. Jadi ketika seseorang itu menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka dia diperbolehkan untuk memakai dana zakat. Nah, kalau kita lihat pada kasus saat ini kan banyak orang yang tidak mampu sehingga mereka itu sulit untuk mendapat pendidikan. Nah, maka ada itu beasiswa dari lembaga zakat. Nah, ini diperbolehkan karena mereka itu boleh menerima zakat untuk pendidikannya, seperti itu. Kemudian dalam hal kesehatan, menjaga kesehatan itu kan adalah upaya untuk menjaga jiwa, termasuk persoalan primer. Nah, atas dasar ini maka dimensi kesehatan itu merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia. Kemudian Imam Romli itu menyatakan jika ada seorang dokter yang memiliki buku atau alat pengobatan untuk mengobati manusia, maka ia diperbolehkan menjadi bagian zakat jika ia memerlukan bantuan. Nah, jadi ketika ada orang yang menjaga maksud saya membantu untuk menjaga kesehatan, kemudian dia itu memerlukan bantuan seperti dokter ya, mereka itu perlu bantuan keuangan atau mereka itu fakir misalnya, mereka berhak mendapatkan zakat, seperti itu. Kemudian di bidang transportasi, salah satu ciri manusia itu kan memiliki kemauan dan kemampuan untuk berpindah atau mobilisasi kan. Nah, untuk hal transportasi ini dijelaskan bahwasanya bagi peminta-minta ada hak untuk diberi meski ia datang dengan menunggang kuda. Ya. Jadi ketika seseorang itu berada dalam kesulitan, ia itu berhak mendapat bagian dari zakat meskipun mereka itu punya kendaraan, punya motor, punya sepeda, punya mobil, tapi kalau mereka merasa kesulitan dan merasa membutuhkan, maka boleh mereka itu mendapatkan zakat. Nah, kemudian untuk dampak zakat bagi perekonomian. Nah, ini ada beberapa perannya zakat dalam perekonomian, yaitu yang pertama mendorong pemilik harta untuk kreatif dalam mengelola hartanya. Ketika seseorang itu mempunyai harta selama 1 tahun atau lebih dari nisab, maka ia kan wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, syarat yang dikenakan zakat yaitu lebih dari kebutuhan dan hutang. Kemudian ketika hartanya itu diputar untuk investasi, maka harta yang dipakai itu merupakan harta pokok yang dikurangi dari perhitungan zakat. Nah, ketika adanya investasi ini, tentu ini kan akan mendorong yang namanya kegiatan produksi. Ketika seseorang memiliki pendapatan lebih, kemudian dia itu memberikan zakat, kemudian uang dari zakat itu digunakan untuk mendorong produksi, maka perputaran uang di masyarakat akan meningkat, seperti itu, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian akan mendorong bisnis yang baik dan benar. Selanjutnya, dampak zakat mendorong untuk mempercepat pemerataan pendapatan. Nah, pengelolaan dana zakat yang baik, kemudian ketika dana zakat itu disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, mereka yang dikategorikan kepada orang yang mungkin menengah ke bawah ya. Nah, mereka itu kan akhirnya mendapatkan pendapatan, mendapatkan pemasukan. Akhirnya pemerataan ekonomi ini akan terjadi, seperti itu. Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu mendorong tumbuh kembangnya sektor real, di mana kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif maksud saya, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya yaitu mendorong percepatan pembangunan negara, itu tadi ya, kalau pendapatannya
itu sudah merata, kemudian rakyatnya sudah sejahtera semua, maka akan mendorong pembangunan negara seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, NIM 19071100144. Di sini saya akan menjelaskan zakat nomik. Secara definisi dapat diartikan sebagai kesadaran untuk membangun tatanan ekonomi, untuk mencapai kebahagiaan, keseimbangan kehidupan dan nilai kemuliaan hakiki manusia yang didasari dari semangat dan nilai luhur syariat, yaitu semangat ketakwaan, produktif dan berekonomi dengan adil serta semangat membumikan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam praktik kehidupan. Instrumen yang ditekankan yaitu semangat keadilan dalam ekonomi, mencegah transaksi yang merugikan salah satu pihak. 4 nilai yang ingin dibangun oleh zakat nomik. Yang pertama yaitu fatih, productivity revolution, fair economic, dan zakat implementation. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjatu Juliana, NIM 145. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, sekaligus pemateri terakhir, yaitu yang menjelaskan tentang pengembangan pengolahan ZIS, pengolahan zakat di dunia Islam klasik. Zakat pada Nabi Muhammad SAW. Pengolahan zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasionalnya yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari 5. 1. Yaitu katobah, petugas yang mencatat para wajib zakat. Yang kedua yaitu hasobah, petugas yang menaksir dan menghitung zakat. Yang ketiga yaitu jubah, atau petugas yang menarik mengambil zakat dari para muzaki. Yang keempat yaitu hasanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta. Dan yang terakhir yaitu qosama, yang bertugas menyalurkan zakat pada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Zakat pada masa sahabat. Yang pertama yaitu periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode ini sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi. Kemudian kedua, pada masa periode Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar bin Khattab adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, enggan memungut sebagian us atau zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj atau sewa tanah, menetapkan zakat buta yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu periode Utsman bin Affan. Pengolahan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat al-amwal az-zahirah, harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Kemudian zakat al-amwal al-batiniyah, harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori yang pertama dikumpulkan oleh negara. Kemudian zakat yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self-assessment. Kemudian ketiga, periode Ali bin Abi Thalib. Kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat beragam. Jenis barang yang wajib zakat pada waktu itu ada berupa dirham, emas, dinar, dan sejenis lainnya. Kemudian zakat pada masa tabi'in atau
pada masa sahabat. Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun. Di antaranya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah tokoh terkemuka yang patut dikenal sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Zakat di Indonesia. Awal mula berjalan zakat di Indonesia itu pada masa kerajaan Islam. Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Islam kemungkinannya memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat atau spirit yang manifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan Islam Nusantara, di antaranya itu Kerajaan Islam Aceh. Misalnya, masyarakat menyerahkan zakat mereka kepada negara yang wajib zakat atau pajak kepada setiap warga negara kerajaan. Kemudian, zakat tersebut atau pajak tersebut dipungut di pasar-pasar muara, sungai-sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanami di hutan. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan Kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Kemudian, pada masa kolonialisme, ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dari zakat tersebut, kolonial Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kemudian, pada awal abad 20 diterbitkannya peraturan yang tercantum dalam Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Kemudian pada awal kemerdekaan, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun keekonomi Indonesia. Kemudian hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 dan Pasal 34 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kemudian pada tahun 1955 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 7 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kemudian, Kementerian Agama menyusun kembali rancangan undang-undang atau RUU tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau RPPUU tentang pelaksanaan pengumpulan dan pengiriman zakat serta pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Kemudian, sekitar tahun 1968, diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5 atau 1968 tentang pembentukan Baitul Mal atau Balik Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota media. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang. Cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respon demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968 yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968.
Kemudian pada masa Orde Baru atau kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini memberikan sedikit cahaya atau angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini sesuai anjuran Presiden dan dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1998, maka dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh atau BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun, Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti Kalimantan Timur dan lainnya. Kemudian perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap negara, tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahap konsep atau baru ada tingkat kabupaten seperti Jawa Timur, atau ada pula yang hanya dilakukan oleh kanwil agama setempat. Kemudian tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret tentang infak Rp1.000 selama bulan Ramadan yang pelaksanaan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 atau 1989 tentang pembinaan zakat, infak dan sedekah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Kemudian pada masa reformasi terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru pada umat Islam yaitu kesempatan emas untuk kembali menggunakan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Kemudian pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 291 tentang tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapatan ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. Demikian penjelasan dari saya. Pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.